Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pick a card reading lagi. Yeay. Dengan judul untuk si single atau untuk yang baru putus udah gak ngerti mau ngapain, kapan kira-kira kamu dapet hubungan atau lovership yang baru. Oke, jadi ini akan aku coachingin dan yang pertama aku kasih prediksinya, yang kedua aku coachingin gimana caranya supaya yang kalau hasilnya buruk, prediksinya buruk tahun ini atau tahun depan beloman sama sekali punya pacar, ini gimana cara untuk memanifestasikan kamu bisa punya punya pacar yang oke gitu, soulmate atau twin flame yang benar-benar setia sama kamu dan mencintai kamu tulus dan emang benar-benar bakalan nikahin kamu gitu ya. Jadi ini adalah cara untuk membetulkan love of attraction-nya kamu dan juga menyeimbangkan the love of take and give-nya kamu gitu ya. Jadi ini jangan pernah ditakutin kalau memang kalian ngerasa wah gila ternyata jawabannya 2 tahun lagi gue bahkan masih single gitu loh. Jangan takut gitu ya. Di sini tempatnya. Kalau memang kalian ada yang aneh-aneh, memang ada sesuatu yang harus dibetulin. Nah, di sini insya Allah aku akan memberikan channel message yang bagus, saran yang bagus dari segi memang benar-benar logika aku, instingnya aku, visionnya aku gitu. Jadi aku akan memberikan berbagai tips yang memang aku bisa kasih gitu, karena aku pun sendiri juga memang banyak banget seminarnya untuk healing past life dan untuk memanifestasikan apa yang kita lagi afirmasikan gitu loh. Oke, silakan dipilih. Aku mau seperti akang gendangnya Ayu Ting Ting, Sperororo. Kalau aku bilang muter, muter ya, muter, muter. Nggak, aku lagi bercanda. Aku pengen agak happy hari ini karena lumayan berat. Akhir-akhir ini hari-hari aku untuk readingan di personal reading, aku pengen membuat gimana caranya mood aku lebih baik, dan ini salah satunya adalah kayak aku mencoba hal-hal yang nggak penting aku jadiin kayak lelucon, karena kalau semuanya dibikin kayaknya berat, emang berat banget, nggak akan ada habisnya gitu. So itu saran kecil dari aku. Fun fact-nya adalah ketika kita memang udah nggak tahu mau ngapain, ketawa aja with no reason, it's okay, karena memang kadang-kadang kita butuh menstimulasi atau mensugesti diri kita kalau memang ada sesuatu yang baik gitu ya. Alright, kita lihat pile nomor 1 ada apa? Ada believe in magic. Alright, oke. Jadi gini, buat teman-teman yang memang sudah berafirmasi, udah berdoa lama, udah mencoba segala macam cara, nanya sama temen, minta dikenalin sama orang, atau mencoba banyak banget gebetannya, mencoba juga ke dating application, banyak banget kan sekarang dating application, tapi ternyata belum dapat juga. It's okay. Just believe in magic, just believe in miracles. Yakinlah yang namanya dunia itu roda, bukan kotak, bukan segitiga, bukan apa, tapi roda. Ketika kamu ngerasa memang lagi di bawah, suatu saat kamu akan di atas. Tapi jangan pernah nyerah, karena ketika kita lagi di bawah terus nyerah, ya udah keputus. Jadinya kita nggak naik ke atas, gitu ya. Jadi tetap percaya. Aku yakin ini memang sulit, tapi aku yakin juga kalian bisa melampaui ini. Ketika memang ada yang terjadi di dalam hidup kamu, percayalah memang itu dianggap kamu mampu untuk melewati itu. Klise memang, tapi memang itu hidup. Dan aku yakin setiap agama, setiap kepercayaan juga pasti percaya dengan statement yang tadi aku bilang. Kalau kalian memang mendapatkan cobaan itu, artinya Tuhan masih sayang sama kalian, dan Tuhan mempercayakan memang masalah itu terjadi dalam hidup kalian, supaya kalian belajar dan ternyata yakinlah kalian tuh mampu untuk lewatin itu, ya. Just believe in magic, alright? Pile number 2, protect your dreams. Jangan pernah berhenti mimpi, ya. Kalau nggak ada seorang Roro yang mimpi bisa ngobrol di sini, bisa menyebarkan bakat anehnya Roro ini, ya Roro nggak bakalan ada sebagai Spero Roro gitu loh, ya. Suara Roro yang cempreng, nggak penting, tarot reader, aduh kalau ketahuan sama orang-orang gimana nih segala macam. Tapi I believe in my dream, so aku ada di sini sekarang. Protect your dream, bakalan dapet cowok ganteng, cewek cantik, baik hati, tajir, melintir mungkin, bla 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 bla. Just believe it, okay? Alright. And then terakhir ada life energy. Jangan lupa tetap harus semangat hidupnya. Kalau kamu udah berdoa, kalau kamu udah punya mimpi banyak, impian yang oke-oke, tapi kalau setiap harinya kamu bersungut-sungut, gak mandi, bau, terus kamu juga gak mau go outside, gak mau go outdoor, kamu gak mau usaha, gak punya energi, ya gimana mau ketemu gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kamu pentingkan juga untuk kamu lakukan, ya. Energi kamu bagusin, positif, jangan terlalu takut sama masa lalu kamu yang jelek, yang hancur, yang mungkin udah cerai, yang mungkin udah separation dengan cara yang gak bagus, dibohongin sama mantan pacarnya. Percaya, ke depan kamu pasti ada yang lebih bagus. So
live your life gitu ya. Oke? Silakan nomor 1, nomor 2, nomor 3 silakan pilih. Jangan lupa pakai intuisi. Kalau nggak ngerti mau pakai intuisi, silakan ditonton semuanya. Karena biasanya aku itu resonate atau nggak resonate itu aku sebenarnya lebih mementingkan channel message atau saran-saran semesta. Karena yang aku bilang tadi, basicnya aku adalah healer sebenarnya. Aku ikutin seminar dan ikutin untuk sertifikasinya sebagai healer dan motivator, bukan sebagai tarot reader doang. So, aku pasti akan menyelipkan banyak banget vision-vision aku dan cara untuk membersihkan energi buruk gitu loh. Jadi saran-saran semestanya pasti lebih banyak. So, ditonton semuanya juga it's okay. Untuk killing time kamu supaya menjadi orang yang lebih baik juga nggak ada salahnya kan. Oke, tapi kalau mau milih silakan tutup mata kalian, nafas yang tebal minimal 3 kali. Kalau kamu punya headset, dipakai headsetnya ya biar lebih relax dan lebih stabil. Tanya sama diri kamu mau milih yang nomor berapa. Oke, tapi yang aku bilang tadi karena ini secara online dan ini timeless, tidak berjangka waktu, jadi banyak banget yang aku ambil energinya. Kalau bisa dipilih yang semuanya juga. Kamu mau milih nomor 2 tapi nomor 1 dan nomor 3 silakan ditonton 5 menit gitu ya. Biar juga kamu lihat, paling aja lebih cocok di pile yang lain kan. Who knows, oke? Alright, aku dari Believe in Magic dulu, yang kedua yang warna hijau dan yang ketiga yang si kuning ini. Oke, beautiful soul, sampai ketemu di readingan ini. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 1 dengan lambang Believe in Magic, Believe in Miracles. Percaya pasti ada yang namanya mukjizat, oke? Yang nggak ngerti ini tujuan videonya kemana, silahkan nonton introducing 1-5 menit. Hari ini 5 menit ya, ditonton aja supaya lebih ngerti ya. Mungkin ngebosenin tapi itu penting banget buat kamu, percaya deh. Jadi kamu lebih ngerti tujuan dari readingan ini kayak gimana. Yang udah ngerti silakan berdoa dan silakan lebih mulai relax karena aku mau ngambil energi kalian. Jangan di skip atau dicepet-cepetin karena aku ngambil energinya secara live nih. Aku lagi mau shuffling kartunya. Oke, silakan berdoa pile number 1. Dalam Yesus. Sesuai dengan kepercayaan kalian of course. Pile number 1, kapan kalian dapat jodoh? Ya, tahun ini apakah kalian dapat jodoh? Apakah kalian akan bertemu dengan soulmate atau twin flame kalian di tahun ini dalam Tuhan Yesus? File number 1, here we go. File number 1 dalam Tuhan Yesus. Apakah kalian akan dapat jodoh tahun ini? Give me the answer Tuhan. File number 1 dalam. Oke, ada 4 of Swords, ada the Justice. Oke. File number 1. Apakah kalian akan dapat pasangan tahun ini? Oke. Ada Ten of Cups. Pasti pada happy banget nih liatnya. Ada the Devil dan bottom of deck-nya. Aduh, bentar. Rapiin dulu. Ada Page of Cups. Mau mau jawaban singkatnya? Yes, ada yang offering cinta nih sama kamu bottom of deck-nya. Karena aku bilang page itu tentang offering something. Offering apa? Offering cups. Jadi offering tentang perasaan. So, kalau kamu nanya bakalan datang si the one ini apa enggak, salah satu soulmate dan salah satu atau twin flame kamu, yes, of course datang. Karena di sini kamu bakalan dapet orang yang benar-benar bisa menilai kamu secara adil. Kamu dapat keadilan dari semesta. Sedih-sedihnya kamu dan segala macam, akhirnya kamu dapat rewardnya. Aku lihat kamu bakalan happy banget. Kamu bakalan dapat yang aku bilang tadi pelangi. Setelah kamu ngerasain mungkin tower moment berkali-kali, sedih, air mata, badai, puting beliung, istilahnya wah segala macam, akhirnya kamu dapat rainbow. Makanya aku selalu bilang jangan takut mau lo hujan air mata, airnya air nanah, air darah sekalian karena sedihnya setengah mati, istilahnya begitu ya. Percaya makin banyak, makin sedih pasti mataharinya pelanginya makin bagus gitu loh. Dan ketika udah hancur banget, ketika udah stormnya itu parah banget, mataharinya juga nanti pas muncul juga kayak makin warnanya kuning banget. Itu artinya apa? Makin indah gitu loh. Aku nggak bilang kamu harus hancur banget baru bisa ngedapetin sesuatu yang indah, tapi ini dianggap sebagai analogi aja gitu loh. Kalau memang kamu hancur banget, percaya nanti pas lagi bangkit dapet hadiahnya juga bagusnya setengah mati ya. Karena hadiah untuk hadiah untuk orang yang lari 5 kilo sama yang 10 kilo sama yang sprint
20 kilo pasti beda, istilahnya kayak gitu. Jadi pasti ketika kamu ngerasa kamu udah hancur banget, percaya itu Tuhan lagi nyiapin kado yang indah banget buat kamu. Makin lama kadonya datang berarti persiapannya juga makin banyak, berarti kan kadonya makin gede gitu. Dibikin analoginya seperti itu aja. Oke, ini yang aku lihat kalau gampangnya memang ada, tapi prosesnya seperti ini. Ketika kamu sudah nyaman, ketika kamu sudah nggak terlalu pusing dengan hidup kamu, ini apa ya, Four of Swords ini ngomong tentang kenyamanan, tentang rest, tentang tidur, tentang apa ya, tentang santuy. Kalau aku bilang ini udah santuy banget posisinya, lu udah nggak terlalu mikirin mana jodoh gue hilal, dia kagak ketemu kagak kelihatan, kayaknya burem banget nih masa depan gue gitu-gitu. Udah nggak begitu lagi. Kalau kamu udah ngerasa ya udah, puji Tuhan, alhamdulillah aku sekarang masih punya orang tua misalkan, karir aku masih bagus, aku masih punya teman-teman yang baik, aku masih sehat, at least gue kagak sakit corona nih di 2020 ini, misalkan kayak gitu. Diganti cara berpikirnya. Once kalau kamu udah segini nyamannya, di posisi senyaman ini, ya, di posisi sendiri tapi nggak ngerasa kesendirian, di posisi alone tapi nggak loneliness. Nah, di sini malah Tuhan tuh kayak ngasih, oh ini orang udah oke nih, ini saatnya gue kasih keadilan buat dia, karena dia pun juga udah bisa beradaptasi dengan situasi apapun. Dia udah mengerti nih maksudnya dunia ini memberikan pelajaran tuh, dia udah ngerti. Barulah si malaikat keadilan istilahnya gitu ya, memberikan keadilan buat kamu, yaitu apa, orang yang baik banget, orang yang bisa ngeliatin kamu tuh segitu baiknya, segitu adilnya dia sama kamu. Pokoknya adil versi orang-orang kan beda. Kalau aku bilang adilnya aku, lu nggak perlu yang tajir apa gimana gimana, tapi at least lu ada waktu gue butuhin misalkan gitu. Tapi ada yang adilnya mungkin yang penting 1 minggu ketemu, ada yang adilnya kayak gimana gimana. Nah pokoknya aku ngeliatnya memang ini kamu dapetin keadilan versinya kamu, dapetin cowok atau cewek yang bener-bener kamu banget tipenya, dan kamu tuh bener-bener yang kayak ini orang. Ini jangan ketakutan, ada devil set, nggak usah ketakutan. The devil set itu kalau sifat sikap karakternya artinya memang bener-bener yang bergairah banget sama kamu, on fire banget sama kamu, yang kayaknya ngedeketin kamunya tuh kayak gitu. Apa ya, temptationnya, godaannya itu tinggi banget ke kamu. Aku ngeliatnya dia segitu on fire sama kamu karena mungkin dia pun juga udah mencari orang yang kayak kamu tuh udah lama banget. Jadi pas kalian dipertemukan tuh kayaknya tuh langsung gitu, aku ngata kayak gitu, dan dia langsung kayak yaudah deh gue mau nawarin cupsnya gue, menawarkan cintanya gue. Aku selalu bilang mawar kalau warna merah ini pertanda memang romantisme, ikan pertanda sesuatu yang pengen bergerak ke depan, artinya bagus banget. Di Lenormand ikan itu artinya bagus banget, jadi aku ngeliatnya memang dia pengen banget sesuatu yang progresnya cepet. Bisa jadi kalau istilahnya, kalau misalkan kamu kayak kegantung-gantung gak jelas, mungkin kak sebenarnya gue udah punya sih kak, tapi nggak tahu mau kayak gimana. Nah mungkin sekarang saatnya dia tuh mulai kayak ngerasa ini nih saat yang tepat gue mulai kayak gerak ke dia, karena di sini baru dapat klik momennya, and then kayak akhirnya gue pengen melaju ke arah yang lebih depan lagi gitu loh, kayak selangkah lebih maju udah sama dia gitu loh. Kalau yang gebetan, kalau yang nggak punya siapa-siapa kayak aku, nyamankan diri kamu dulu, ikhlaskan masa lalu dan segala macam yang ada di past life-nya kamu. Percaya aku nggak bohong, timeline-nya seperti ini nggak aku, ini pertama terus ini aku geser-geser ini jadi yang kedua, ini yang jadi enggak, ini timeline-nya seperti ini tadi, apa ya, jumpingnya seperti ini. Jadi memang pertama harus kamu nyamanin diri kamu sendiri ya, nggak usah di-compare hidup kamu sama orang lain, nggak usah di-compare Roro sama si Marta sama si Anton sama siapa, karena kita semua punya challenges-nya masing-masing ya. Ketika kamu udah nggak seuzon sama orang, nggak punya negative thinking sama siapapun, kamu udah nyaman sama diri kamu, tak 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 tak, nih aku ngata cepet. Kenapa aku bilangnya cepet? Karena ada 2 major arcana dari cuma 4, ini kan bottom of deck ya, dari 4 2 tuh major arcana. Jadi aku ngatanya memang kalau kamu emang bener-bener ini udah bisa kamu laluin, ini cepet nih pergerakan, tak 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 gitu. Amin ya. Oke, selanjutnya ada apa lagi, gimananya supaya bisa ketemunya cepat, Tuhan Yesus. Pile number 1, akankah dapat pasangan dalam waktu dekat, dalam tahun ini? The Thinking Woman, Door to Romance, dan Woman Holding a Heart. Woman dua-duanya. Woman apa? Ini cewek doang? Enggak. Aku selalu bilang di tarot atau di oracle, perempuan itu dianggapnya sebagai sesuatu yang bijak. So, jadilah bijak. Itu pertama. Jadi bijak dulu. Bijak dalam apapun. Jangan suka
compare hidup kamu sama hidup orang. Jangan suka nimbang hidup kamu sama hidup yang lain, sama mantan kamu. Ih, mantan gue brengsek tapi kenapa dia happy-happy ya, Kak? Kenapa gue mah teh kayaknya sedih-sedih mulu? Gak usah kayak gitu. Semua orang mah punya kerikil masing-masing, teman-teman. Aku udah bilang, nyamankan diri kamu, bijaklah jadi orang, karena Sword juga ngomongin tentang kebijaksanaan, ngomongin tentang logika yang bijak. Nih, di sini banyak banget Sword. Kalau kamu lihat The Justice juga ada swordnya, ada pedangnya ya. Jadi intinya ngomongin tentang mindset. Perbaiki mindset kamu ya, supaya kamu nggak overthinking dan supaya kamu bisa nyaman sama diri kamu. Ketika sudah nyaman, kamu bisa berpikir yang tenang dan kamu akhirnya bisa kayak melepaskan yang namanya kayak heart cakranya kamu, cakra hatinya kamu. Tadinya kamu ngehold cakra hati kamu, kamu pegang kuat-kuat tanpa kamu sadarin. Ketika kamu udah nyaman, ya udah nih ambil aja. Jadi kamu kayak udah kayak let it flow. Nah, setelah kamu udah let it flow, mungkin dapatlah si twin flame kamu, karena di sini ada 4-4 ngomongin tentang sesuatu yang memang sejajar banget sama kamu, yang kamu banget, levelnya kamu banget, bibit bebet bobotnya kamu banget, fisiknya kamu banget, kamu pokoknya happy banget sama orang ini. Dan semuanya 4-4-4, lihat deh angka 4 ini four of cups, 47-44. Jadi aku nggak mau ngomongin numerologi karena gue juga jujur belum terlalu spesifik kalau numerologi. Tahun ini kalau kamu ngikutin aku dari awal tahun 2020, aku bilang kan aku pengen banget belajar numerologi. Tapi ternyata udah keburu ada masalah wabah, jadi belum ambil kursusnya. So aku nggak mau ngomongin tentang numerologi, tapi yang aku lihat semuanya tentang 4. Mungkin 4 bulan lagi ketemu. Aku yakin gak 4 tahun lagi, karena aku selalu ini ya, selalu ngambil sesuatu yang agak cepat. Gak mungkin aku lebih dari 2 putaran bumi. So ini kalau gak 4 minggu, 4 bulan lagi. Ini insya Allah ada sesuatu yang bener-bener jeng-jeng gitu, aku ngata gitu ya. And then selanjutnya, oh my god, yes, door to romance, woman holding a heart, ini 3344. Oh my god, yes. Ini kemungkinan besar kalau memang kamu ketemunya bukan sama soulmate, ini bukan sama soul family kamu, tapi kayaknya sama twin flame kamu. Oh my god, again and again aku bilang, gila ya 2020 banyak banget ketemu orang tuh ketemu sama twin flame-nya. Ya mudah-mudahan ya. Nih door to romance kalau nggak 3 bulan 4 bulan lagi, kayaknya 3 mungkin mulai ketemu atau gimana, di bulan keempatnya atau di minggu keempatnya baru kayak teng gitu, baru kayak kayaknya gue mau nih sama nih orang gitu. Amin, amin, amin. Oke, what else? This is pile number 1. Kapan dapat bertemu dengan soulmate atau twin flame-nya? This is pile number 1. Kapan dapat soulmate atau twin flame-nya? Ada passion. Bisa dilihat deh, saking passionnya pas tadi keluar sampai ini. Oke, aku ngeliatnya di sini kalau memang bener ini orang tadi aku bilang seperti the devil ya. Jadi kayak passionate banget. Kalau kamu lihat mungkin dia tuh kayak yang deketin kamu tuh yang gencar banget, atau memang dia di kehidupannya tipe yang kayak on fire ya. Jadi memang kayak bener-bener yang idenya itu out of the box. Kalau ngomong tuh pinter, istilahnya tuh kayaknya tuh pecicilan, kayak belatung nangka kayak aku gitu loh, nggak bisa diem, tipenya passionate banget. Nah mungkin fire sign juga, Sagittarius, Aries atau Leo, tapi aku nggak pernah mau terlalu spesifik di masalah zodiak, karena zodiak hanya representasi dari hidup kita aja sebenarnya. Tapi ini orangnya passionate yang aku lihat, memang bener-bener nggak bisa diem. Ketika ngedeketin kamu pun kamu pasti ngeliat itu tipe yang kayak on fire banget. Kamu tau lah dia lagi ngedeketin kamu gitu. Aku ngatanya kayak gitu. Dan ini juga menandakan sedikit, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba pas aku mau naruh ini, aku nggak roh. Ini ngomongin tentang si dianya juga, si pile nomor 1. Aku ngeliatnya memang kamu juga harus nyaman, tapi tetap harus kayak on fire, kayak masih percaya gitu loh kalau memang masih ada. Jadi kayak nyaman, tapi bukan nyaman yang pesimis. Jadi tiduran bukan karena kayak nyaman, ya udahlah gue nyaman sendiri. No, aku ngata di sini kayak kamu udah sama diri kamu punya passion di masalah hidup kamu yang lain juga. Barulah nanti mungkin Tuhan kayak kasih nih orang memang sudah sabar dan tetap bersemangat ya, tetap sabar dalam penantiannya. Nah baru gue kasih nih. Nah gitu, semesta tuh seakan-akan mikir kayak gitu. Jadi ini ada pesan semesta juga, jangan pernah berhenti berharap, tetap believe in magic. Iya, ini kayak gitu, tetap passionate ya, karena yakin lah, maksudnya di sini 2020 atau 2000 besok-besok mah gak usah takut sama yang namanya umur, sayang. Maksudnya kayak umur 30, 40 sekarang cantik-cantik ya kan, udah banyak skincare gitu kan. Jadi jangan takut. Jangan takut teman-teman. Oke, what else? Pile number 1. Kapan dapat pasangan? Apakah tahun ini? Oke.
Ada balance spirituality and practically. Ya, harus balance dulu. Harus balance dulu. Jadi gini, jangan terlalu banyak tidur doang, nggak, yang tadi aku bilang nggak pergi kemana-mana, jadinya kayak kamu mengurung diri di goanya kamu nyaman sama dirinya kamu. Tadi aku bilang nyaman tapi tetap harus punya passion, usaha juga. Misalkan kayak ya, maksudnya yang aku bilang tadi, ada yang namanya dating application, tapi hati-hati, banyak juga yang jahat. I mean, kamu tetap harus usaha. Punya temen, mungkin kalau kamu punya temen deket, jodohin dong, atau enggak kenalin dong sama yang lain kayak gitu. Paling guys, keluarga kamu juga kenalin dong sama teman-teman lo atau kayak gimana. Pokoknya usaha, tetap harus passionate di dalam usaha ini, tapi juga nyaman. Dapat ya syukur, kalau enggak ya berarti belum rezeki, istilahnya kayak gitu. Kamu udah harus nyaman sama diri kamu sendiri. Jangan suka compare hidup kamu sama orang lain nih. Compare tuh bahasa Indonesia tuh jangan suka menimbang masalah kamu dengan masalah orang lain ya. And then kayak jangan lupa juga berdoa gitu loh ya. Jadi doa ini ora et labora sih, memang sih sebenarnya memang itu simple, tapi tipe-tipe caranya seperti itu. Jangan lupa untuk passionate, nyaman tapi juga tetap harus punya passion. Kalau enggak sama aja bohong. Nggak mungkin tiba-tiba datang dari langit gitu kan, dari helikopter nih jodohnya Roro, kan nggak mungkin kayak gitu. So tetap harus balance di dalam practically tiap harinya, tapi berdoa, afirmasikan itu di dalam doa kamu ya. Alright, pile number 1, what else? Dr. Sus, apa yang akan terjadi tahun ini? Apakah kamu dapat jodoh? Oh, oke. Wait, jatuh. Nggak apa-apa jatuh. Coba lihat yang jatuh, aku nggak bohong. Ada love, dan ini apa? Sukses, yes. Insya Allah, amin. Tahun ini ada love dan kamu sukses. Kayaknya memang ini kayak salah satu twin flame kamu, atau ya maybe soulmate kamu, I don't know. Aku nggak mau ngomongin pasti, tapi yang pasti insya Allah ini memang bener dapet ya. Amin. Oh my god, please jangan lupa. Aku bukannya minta diundang atau gimana, tapi jangan lupa kalau memang kamu inget prediksi ini dan ternyata bener tahun ini kamu dapat apa gimana, please call me atau komen lagi di bawah gitu ya. Karena ini salah satu yang bikin aku happy banget kalau memang aku bisa kasih lihat prediksi yang memang bener-bener atau kayak gimana. Bukan karena sok jago, tapi kayak gue ngerasa kayak oh my god Tuhan, makasih, ini bakat dari kamu ternyata memang bener bisa bikin orang tuh tersugesti untuk itu menjadi benar, dan akhirnya jadi benar gitu loh. Jadi please call me kalau memang ini benar ya, insya Allah. Amin. Oke, pile number 1, what else? Apakah tahun ini akan dapat pasangan, soulmate atau twin flame? Pile number 1. Oke. Ada summertime. Aduh. Dan ada love life. Gila, yang love tapi jatuh-jatuhan mulu. Oke, summertime sama love life. Kalau love life oke, ini hampir sama kayak love, tapi aku lihat kalau summertime, aku ngerasa kalau memang kamu ketemu, mungkin ketemunya tahun ini, tapi mungkin kayak nikah atau bener-bener kayak klop atau kliknya banget itu mungkin summer di tahun depan. Karena kalau summer itu yang aku lihat, summer udah lewat. Ini summer sekarang, bisa jadi sampai Agustus. Atau kalau summer kayak di Australia dan di bagian bawah biasanya kan akhir tahun. So I don't know, it's talking about summer, it's talking about 3 and 4, 4, 3 dan summer. Ya mudah-mudahan benar. Pokoknya antara memang sampai Agustus ini mungkin kamu ketemu yang tadi aku bilang 3 atau 4 minggu lagi. Karena summertime itu sampai Agustus ada. Nanti kalau di bagian bawah seperti Australia nanti di akhir tahun ya. Kalau memang kamu gak dua-duanya, insya Allah yang benar adalah di tahun depan lagi, tapi bulan-bulan ini. Tapi aku ngerasa nggak lama sih kalau nggak di sampai Agustus akhir ini, akhir tahun nih, summertime. Karena aku yakin ini nggak ada yang kebetulan dapetnya summer dan love nya dapat 2 kali, dapat sukses. Oh my god, amin. Oke, what else? Single. Hey para jomblo, ada apa kamu? Tuhan Yesus. Pile number 1, kapan dapat jodoh? Apakah tahun ini? Dapat seduction, ada attraction. Oh iya, seduction itu kan seperti the devil, ada ini ya, temptation. Yes, tapi hati-hati. Ada beberapa juga yang mungkin istilahnya kayak yang lagi deket sama kamu mungkin bener-bener belum cerai atau putus banget dari pasangannya. Karena di sini tanpa disadarin ada the justice ngomong tentang putus. Dia harus memutuskan karmic relationship-nya yang dulu baru bisa sama kamu. Karena di sini dapatnya ada third party relationship juga.
ya. Third party interference itu sama kayak third party relationship. So hati-hati. Mungkin kamu yang tadi aku bilang ini nyata, mungkin kayak kesamar ini kali ya. Ada beberapa beberapa yang memilih nomor satu ini memang bakalan dapet, tapi pas dapetnya itu dia tuh beluman kayak cerai atau putus banget loh dari pasangan yang dulu. So harus nunggunya lumayan lama. Mungkin deketnya sekarang tapi kayak klik momen untuk jadian atau tunangannya tuh tahun depan di summertime atau di bulan yang tadi aku bilang summertime-nya tuh yang di bulan akhir tahun gitu ya. Tapi ada beberapa sih nggak yang lama, ini malah kebanyakan yang milih ini tuh sebentar, ada yang 3 sampai 4 minggu lagi tuh kayak mulai kelihatan ada apa gitu. Tapi ada juga yang memang yang aku bilang tadi 3 sampai 4 bulan lagi baru deket sama orang, dan itu pun orangnya juga masih kayak di relationship yang dulu dan dia harus kayak memutuskan dulu. But at least udah ketemu, aku ngeliatnya hilalnya kelihatan lah istilahnya kayak gitu. Ini nggak lama lagi insya Allah benar, karena kuat banget dari awal juga udah berasa banget, kuat banget, kartunya juga loncat-loncatan ya. Aku kata kayak gitu, insya Allah benar ya. Oke, pile nomor 1, thank you so much sudah nonton, supaya memang aku makin happy dan makin semangat. Jangan lupa aku di like dan di komen teman-teman, dan jangan lupa juga aku ditonton video-video yang lain, karena video Roro 80 atau 90 lebih aku lupa, itu hampir semuanya timeless. Jadi hampir semuanya juga bisa ditonton kapan aja kamu membutuhkan judulnya itu ya. Jangan pernah takut, karena di spiritual connection gak ada batasan waktu. Kalau memang kamu berjodohnya nontonnya sekarang, berarti memang kamu butuhinnya sekarang gitu ya. Jadi jangan pernah takut. Yang penting didoain. Yang penting kamu percaya memang itu memang jalannya Tuhan untuk kamu gitu, supaya kamu lebih tahu harus ngapain ke depannya. Oke, beautiful souls. Segitu aja dari Roro. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 2 dengan lambang Protect Your Dreams, warnanya hijau ya. Ini ngomongin tentang hati juga, karena warnanya hijau dan tentang nurture yourself, tentang grounded juga. Jangan lupa untuk percaya sama semesta ini, jangan lupa percaya sama impian kamu, jangan patah semangat, intinya seperti itu. Kuatkan hati kamu, intinya seperti itu sih. Oke, pile nomor 1 tadi lumayan gila-gilaan jawabannya. Silakan ditonton karena seru banget. Kalau memang mau nonton-nonton aja, tapi oke, kita mulai. Sorry, ke distract. Pile nomor 2, silakan mulai relax, jangan lupa berdoa, teman-teman. Aku akan mengambil energi kamu, jangan di skip karena aku ngambil energinya masih live di belakang kamera ini walaupun kamu nggak ngelihat ya, Tuhan Yesus. Silakan berdoa. Pile nomor 2, apakah kalian akan dapat jodoh tahun ini, Tuhan Yesus? Apakah kalian akan menemukan soulmate kamu atau twin flame kamu, true love kamu di tahun ini dalam Tuhan Yesus? Give me the answer, Tuhan. Pile number 2. Ada apa ini? Ada 7 of Pentacles. Ada 5 of Swords. Kenapa ngerasa kalah? Kenapa capek dalam penantian? Coba kita lihat lagi ya. Pile number 2. Here we go. Pile number 2. Apakah kalian akan mendapatkan jodoh, soulmate, twin flame, true love kamu tahun ini dalam Yesus? File number 2. Give me the answer, Tuhan. File number 2. Jatuh. What is it? The Justice nongol lagi. Kenapa kira-kira dapat The Justice? File number 2. Oke. Dapat apa nih? 8 of Swords. Dengan bottom of the deck-nya 8 of Wands, double 8. Oke. Aku ngeliatnya di sini udah ada yang kecapean dalam waktu menunggu, lelah dalam menunggu. Udah perang batin, apakah memang gue ditakdirin sendiri? Udah perang batin, apakah memang Tuhan dalam tanda kutip semesta udah nggak akan memberikan rezekinya, hokinya, berkatnya, blessingnya ke gue? Apakah bener true love itu mustahil buat gue? Udah lelah dalam penantian, udah ngerasa Tuhan itu gak adil, lelah di circle yang toxic ini, lelah di penantian ini. Ini 5 dan 8 of 8 of Sword ini melambangkan logika atau mindset atau otak yang udah super pesimis, udah nggak mau ngobrol sama orang lagi, udah nggak mau berkomunikasi sama orang lagi. Aku ngelihatnya bahkan di sini ada orang yang kalau dalam tanda kutip dikenalin sama orang atau dijodohin pun udah males, udah enggan. Aku lihatnya kayak gitu, udah ketus kalau ngomong, capek menanti, capek.
Kayak kamu ngerasa kayak gila, orang bilang iya nanti ada saatnya kok yang tepat, ada perfect timing, kamu ngerasanya bullshit. Nggak ada, gue udah menanti sampai tua, sampai jenggotan kayak gini istilahnya gitu ya, nggak dapet bohong gitu. Aku ngeliat ada yang seperti itu, padahal ini selangkah lagi kamu bakalan kayak dapet yang cepet banget gitu. Aku ngeliatnya di sini ada, sebenarnya ada, karena di sini ngomongin bottom of deck sebenarnya mobilitasnya cepet banget. Kalau kamu tahu eight of wands ngomong tentang mobilitas yang cepet banget, sesuatu perubahan yang cepet banget, yang kayak makanya di sini gambarnya kayak tak 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 gitu, kayak cepet banget. Jadi kayak apa ya, pergerakannya itu bahkan kita nggak tahu udah sampai sini gitu, kita nggak menyadarinya itu. Jadi gini, kalau aku ngeliatnya seperti kalau pile nomor 2 beda banget sama pile nomor 1. Pile nomor 1 udah kelihatan yes or no-nya. Kalau ini sebenarnya lu mau kayak gimana bisa. Karena sebenarnya di sini ada hilalnya, tapi kamu udah kayak pesimis, udah ngerasa kalah, udah ngerasa enggan, jadinya nggak kelihatan karena nggak diusahakan. Aku ngeliatnya di sini nggak ada bener-bener dari 4 kartu nggak ada elemen untuk do something, nggak ada elemen nggak ada elemen action. Elemen actionnya once itu malah di bottom of decknya. Jadi sebenarnya ada yang bisa kalau memang kamu mau. Nah, yakin nggak kamu mau? Kamu yakin nggak sama impian kamu ini? Karena di sini aku ngeliatnya kamu udah nggak yakin kalau memang ini ada sama kamu. So, selalu aku bilang tadi, sebenarnya kita bisa yang namanya mengubah dalam tanda kutip ya jalan hidup kita, kecil-kecilan lah kita ubah. Ya nggak bisa juga lu ngubah yang gimana-gimana banget. Kita kan udah ada garis tangannya. Tapi aku selalu bilang Tuhan selalu memberikan free will atau pilihan di hidup kita. Ini sebenarnya kalau aku ngeliat ada kemungkinan kamu tuh bakalan cepet banget dapetnya. At least komunikasi sama orang, dapat orang yang bisa diajakin komunikasi atau ngobrol-ngobrol bareng, jalan-jalan bareng. Karena di sini ngomongin tentang mobilitas, ada yang bisa diajakin dating, ada yang mau ngedate sama kamu, ada. Cuma ini diubah dulu men. Nih, pesimisnya, perang-perang batinnya, kamu ngerasa overthinking. Lepasin dulu masa lalu kamu yang mungkin kamu galau banget sama past life kamu traumatik, kamu itu ngerasa ada akar pahit saking kamu bencinya sama mantan kamu atau gebetan kamu, pokoknya ada broken home, ada inner child yang tersakiti. Lepasin dulu. Kalau kamu udah bisa ngelepasin sedih-sedih, kesel-kesel, marahnya ini, kamu bakalan bisa ngelihat karena di sini matanya ketutup ya dan gak bisa bergerak. Lepasin dulu ini ya, harus berpikir adil dulu, baru sang keadilan juga datang ke kamu. Lepasin dulu nih, pakai pedang kamu ini nih, badan kamu yang ini ya. Kalau kamu udah bisa, barulah kamu bisa panen ya. Aku ngeliat di sini juga ada beberapa orang yang workaholicnya gila-gilaan, makanya kayak sampai di rumah tuh udah maunya tidur, maunya tuh udah kayak pesimis. Aduh, gue udah tulang punggung keluarga kak, kalau nggak ada gue cinta-cintaan dan kayak gimana nanti mah gimana, misalkan kayak gitu. Aku soalnya ngeliat Seven of Pentacles juga ada seperintil dari kalian itu yang memang kayak udah hidupnya tuh kerja mulu, mobilitasnya terlalu banyak, mobilitasnya terlalu tinggi di dalam masalah pekerjaan, bisnis, karir, studi, makanya nggak mikirin cinta-cintaan. Tapi di lubuk hati kamu yang paling dalam sebenarnya kamu tuh pengen punya ada seseorang yang kayak bisa ngelepasin sesek nafasnya kamu ini nih, kekalahan kamu ini. So, makanya aku bilang seimbangkan diri kamu, rutinitas kamu, lifestyle-nya kamu, habitnya kamu, mindset-nya kamu diseimbangin. Kalau kamu udah bisa seimbangin, sebenarnya ini malah tuh udah tinggal panen. Kalau nomor 1 tadi beloman panen, emang harus dicari, bahkan beloman ada banget, tapi kayak udah mau nongol gitu hilalnya. Ini kalau kamu sebenarnya udah tinggal panen. Orangnya udah deket banget, istilahnya udah dikasih nih. Sebenarnya udah deket, mungkin udah satu kota sama kamu, atau memang ada beberapa hal yang bisa bikin kalian ketemu. Cuma nggak kelihatan karena yang tadi aku bilang nggak ada usaha dan nggak ada pelepasan karma buruk dulu gitu loh. Lifestyle yang buruk ya, nggak ada usaha di sini, makanya nggak kelihatan. Usaha deh, percaya sama aku udah aku bilang ini nggak ada yang kebetulan. Kalau memang kamu usaha dan kamu benar-benar kayak adil sama diri kamu, coba lebih seimbang juga doa dan kerjanya. Ini udah ada nih, nyamperin kamu cepet banget nanti ini si jodoh ini. Karena Eight of Wands ngomongin tentang yang cepet banget, pergerakan yang cepet gitu. Oke, pile nomor 1 what else, coba kita pile nomor 2 what else dalam Tuhan Yesus. Pile number 2 apa yang akan terjadi tahun ini? Adakah ketemu sama jodoh? Oke, ada cornucopia dan ada door to value. Oke, kalau
nomor 2 ini mungkin gini, jujur mungkin kamu juga punya masalah keuangan, atau memang kalian tuh dalam hal ini mungkin belum terlalu yang gimana-gimana banget tentang cinta. Memang tahun ini lebih banyak ngomongin tentang uang. Ini kan tentang penungguan panen uang, dan ini ngomongin tentang door to value. Memang nggak bisa dibohongin, kayaknya memang tema hidup kamu di tahun ini ya, beberapa bulan ini kayak ngomongin tentang nyari duit banget, workaholic, dan kayak try some things ya, try too many things untuk mendapatkan uang ya. Tapi saran dari aku, apa salahnya kamu itu juga mencari si soulmate atau twin flame ini, karena cornucopia juga ngomongin tentang apa, tentang indahnya dunia yang tadi aku bilang. Ada kayak kupu-kupu, ada yang namanya sinar, happy, piknik, ada yang buah-buahan. It's talking about romantisme juga, karena cornucopia ngomongin tentang hidup yang kayak apa, ada di surga dunia. So seimbangin, kalau memang bisa kenapa enggak ya, kenapa enggak nyari duit sambil juga nyari jodoh, siapa yang tahu bisa ya kan. Karena aku yakin juga nggak ada juga sih yang maksudnya yang bener-bener kayak hidup itu harus duit melulu, enggak. Tapi aku juga nggak bilang hidup itu juga kayak cinta-cintaan mulu. Di sini ada door to value, jadi it's okay, seimbangin gitu ya. And then selanjutnya ada anxiety, ini harus dirubah. Kalau kamu terlalu cemas, terlalu worry dalam hal mencintai, trauma di masa lalu, kamu nggak mau mengulang itu lagi, ya nggak mungkin. Selalu aku bilang, sering banget, mungkin kamu udah bosan, aku udah bilang di rumah aja kita lagi tidur, kalau memang udah takdirnya kita mati, ada kok resiko untuk mati, misalkan serangan jantung atau keselak ludah sendiri, itu ada juga kan beberapa yang kayak gitu, atau gempa bumi, atau kayak aku tiba-tiba aku suka kayak astral projection, lupa untuk masuk ke dalam diri sendiri, akhirnya koma dan akhirnya meninggal gitu. Banyak, lu mau ngapain atau lu nggak ngapa-ngapain tetap ada resiko untuk gagal atau untuk dalam tanda kutip meninggal. So take a risk, jangan terlalu takut untuk melangkah ke depan, kasihan diri kamu. Gak mau kan hidup sendirian bener-bener gitu. Kalau kamu gini, ada orang yang pengen hidup sendirian dan dia nyaman, it's okay, gak apa-apa, gue acungin jempol. Tapi kalau kamu emang gak kuat hidup sendiri, jangan dipaksain. Ya udah, sambil nyari duit, sambil nyari si jodoh gitu loh ya. Oke, selanjutnya what else, pile number 2. Apakah kamu akan ketemu sama jodoh kamu di tahun ini dalam Yesus? Loncat, apa tuh, pile number 2. Oke. Ada vanity, sombong, jangan sombong-sombong, jangan angkuh, jangan dalam tanda kutip, jangan belagu, jangan judes, jangan karena duit kamu udah banyak atau kamu ngerasa udah capek gue nyari duit jadinya gue nggak mau cari cewek-cewek lain atau cowok-cowok lain, jangan. Karena aku ngeliatnya memang kalau kamu nanya ini, kalau kamu ngeklik kalau kamu ngeklik video ini, berarti kan tanpa kamu sadari sebenarnya kamu juga pengen tahu hilalnya pacar kamu di mana, true love-nya kamu kayak gimana. Berarti di dalam lubuk hati kamu yang paling dalam sebenarnya kamu juga pengen punya pasangan. So jangan terlalu sombong. Kalau ada yang ngedeketin atau dikenalin orang ya, paling aja itu first impressionnya kurang bagus tapi sebenarnya dia baik, ya nggak sih? Karena sometimes first impression itu memang suka awkward moment dan suka memalukan gitu loh. Tapi ketika kita udah ngejalanin ternyata nih orang juga cocok gitu loh. Jadi jangan terlalu wow dari awal tuh udah nge-cut dia, nggak boleh lagi, jangan gitu ya. Pile number 2, what else? Ada everything's okay, please jangan terlalu anxiety, jangan terlalu stres tuh, jangan terlalu kayak five of sword ini, pesimis, terus perang batin. Gue butuh pacar apa enggak sih sebenarnya? Ya semua orang butuh. Karena kenapa? Kalau kamu belajar sosiologi juga waktu SMP atau SMA gitu ya, kita itu adalah makhluk sosial ya, kita nggak bisa benar-benar hidup sendiri teman-teman ya. So jadi jangan terlalu kayak sombong, vanity, dan kayak akar pahitnya tuh jangan digedein gitu loh, egonya jangan digedein. Lepasin akar pahit itu, traumatis itu, langkahlah ke depan, cari orang yang benar-benar baik. Trial and error, dapet yang buruk lagi, memang harus gitu. Yang penting kamu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kedepannya karena kamu udah banyak ilmunya, mana yang buruk, mana yang enggak, mana yang playboy, playgirl, mana yang tulus, kamu bakalan dapet kok lama-lama si cornucopianya ini ya. Jadi jangan pernah takut. Aku tahu beberapa ada yang traumatisnya gila-gilaan. Ya tapi mau gimana gitu loh. Masa kamu mau terus-terusan di posisi itu gitu. Kasihan diri kamu sebenarnya. Oke, pile number 2, what else? Oke. Ada apa ini? Ada change dan ada empathy. Change
change your mindset, change your lifestyle, harus lebih seimbang, change your logic, ya, harus berubah, karena kalau nggak berubah nggak bakalan dapat kamu, nggak akan dapat. And then ada empathy itu juga ngomongin tentang lebih apa ya, lebih punya perasaan. Tadi aku bilang di sini nggak ada perasaan dan di sini nggak ada action. Ini bener-bener tentang earth sign dan tentang logika doang. Ini tentang duit, material things, tentang diri sendiri dan tentang mindset, ya. Jadi jangan kayak gitu-gitu juga, nggak bagus, ya. So aku bilang harus ada empathy juga hidup, karena kita makhluk sosial, pasti ada perasaan, harus punya perasaan sama orang. Jangan terlalu sombong, jangan terlalu kayak judes, ketus, ya. Jangan terlalu ngerasa kamu kuat untuk sendirian, ya. Oke, selanjutnya file number 2, what else? Dalam Yesus, apakah kalian akan dapat pasangan di tahun ini? Dan apa clue-nya? File number 2. Oke. Ada girl talk. Oh my god, ada engagement ring. Keren. Dan ada self indulgence. Oke, gini dulu. Kalau ini dulu, kalau engagement rings ini sebenarnya kayak yang tadi aku bilang, ini gampang aja. Sebenarnya udah depan mata kamu. Ini file nomor 2 sebenarnya udah hampir deket sama, dalam tanda kutip, sama jodohnya. Tapi itu dia, karena masih ketutup. Jadi kalian nggak bisa lihat, karena memang kalian emang memutuskan untuk no action, istilahnya gitu. Nah, gimana caranya? Kayaknya kemungkinan besar ini memang dari teman ke teman. Ada yang memang bener-bener tadinya memang ini friendship sama kamu, temen. Ada yang memang bakalan dikenalin sama teman ke teman. Aku nggak tahu seperti itu, ya. Jadi banyakin pergaulan kamu, istilahnya yang tadi aku bilang, jangan terlalu sering sendirian doang. Jangan pesimis. Mungkin kalau kamu memang sharing ke teman-teman kamu, sebenarnya kamu capek sendiri, mungkin bisa dideketin sama teman kamu, atau ternyata memang teman kamu suka sama kamu, who knows. Pokoknya it's talking about talking gitu loh. It's talking about link, ya. Jadi ini memang tentang conversation, ada kayak time with friends, ada apa ya, living in the moment dan having fun. Ketika kamu udah having fun, udah bisa kayak go outside, go outdoors, ya. Mungkin orang lihat, ih ternyata senyumnya dia tuh indah juga gitu ya, ganteng juga nih orang kalau lagi ketawa apa segala macam, ternyata nih orang nggak sejudes itu, bla bla bla. Mungkin akhirnya orang bisa kayak gue kenalin sama orang, atau enggak dia yang suka sama kamu akhirnya gitu loh, ya. Jadi jangan pernah pesimis, udah nggak ada yang suka sama gue. Kadang-kadang tuh di depan mata kita loh jodoh kita, cuma kita nggak ngeh gitu loh, ya. And then di sini ada self indulgence, ada focus on self, ada self worth, ada time to healing dan self appreciation. Kamu harus healing dulu. Selama ini kamu ngerasa mengapresiasi diri kamu dengan cara material things, kamu dibanyakin, kamu punya duit banyak, kamu disegani semua orang, kamu tuh nggak mau senyum karena kamu, menurut kamu kalau kamu tegas dan kamu cool itu keren. Kamu ngerasa harga diri kamu jadinya tinggi dan martabat kamu tinggi. Padahal kalau yang terlalu juga salah. Mungkin menurut kamu itu oke. Memang oke. Daripada orang yang pecicilan, kalau orang cool mungkin kelihatannya lebih bermartabat dibandingin orang kayak aku, ya. Kayaknya nggak ada remnya gitu kalau ngomong. Mungkin orang jadi kayak kadang-kadang ngerasa aku annoying. Yes, that's right, I know. Tapi ketika kamu terlalu menjaga porsinya kamu, orang juga jadi takut ngedeketin kamu. Istilahnya kayak terlalu lurus, bener-bener lurus. Bukan aku bilang belok-belok dalam arti kamu nakal, ya, enggak. Tapi kalau terlalu yang lurus dan kayak bingung mau ngapain juga, orang juga bingung nih, orang kayaknya kelihatannya jadi sombong, angkuh, emang gak mau dideketin, bla 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 gitu. Padahal kamu sebenarnya cuma pengen ngasih gue itu nggak bisa dimain-mainin, gue itu martabatnya tinggi, lu jangan macam-macam sama gue. Sebenarnya mungkin kamu mau ngomongnya kayak gitu, ya. Dan kamu kerja keras segala macam supaya kamu juga dipandang oke di masyarakat. Tapi kalau terlalu, orang jadi takut. Jadi having fun with your friends, alright? Dan di situ insya Allah bakalan ketemu sama banyak orang baik, at least orang yang bisa kayak ngenalin kamu sama jodoh kamu. At least semesta akhirnya juga tahu, ih nih orang udah berubah nih, file nomor 2. Boleh juga nih gue kasih beberapa percikan-percikan asmara nih gitu loh, karena udah saatnya yang tepat nih. Nah kayak gitu, ya. Dan akhirnya insya Allah ada engagement ring gitu. Oke, teman-teman, file nomor 2 sekian dari aku. Jangan lupa aku di like dan di komen kalau memang kalian suka dengan readingan fun reading seperti ini. Didoakan, diaminkan kalau yang memang oke-oke. Dan diintrospeksi diri kamu, gimana supaya memang ini terjadi lebih cepat dan lebih bagus gitu ya prediksinya. Oke, jangan lupa juga ditonton video-video Roro yang lain, karena hampir semuanya juga timeless. 80 lebih video, hampir semuanya timeless.
Jadi kalian gak usah takut kalau memang lagi nggak punya waktu untuk personal reading karena antrinya lumayan lagi lumayan panjang sekarang dan juga pakai biaya. Kalau kalian pengen yang cepet silakan ditonton. Minimal general readingnya itu bisa bikin kamu tuh tahu harus ngapain gitu loh. Ada clue-clue di situ. Ya, insya Allah bisa membantu kamu walaupun aku udah lama uploadnya gitu. It's okay, jangan takut ya. Oke, file nomor 2. Thank you so much udah nonton. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 3 dengan lambang life energy. Jangan lupa tetap harus punya energi buat hidup. Jangan terlalu pesimis. Hey, pile nomor 3. Oke, kalau teman-teman ada yang belum ngerti ini sebenarnya ke arah mana? Karena ini bukan juga ngomong tentang jodoh, tapi ada beberapa hal yang aku akan selipkan. Silakan nonton introducingnya 1-5 menit di awal. Hari ini aku bikinnya 5 menit, agak panjang karena memang penjelasannya lumayan detail ya. Silakan ditonton supaya apa ya, kalian juga memang lebih ngerti gimana cara menarik intuisi. Ini juga tentang apa sih, karena di sini juga bukan ngomongin tentang apa-apa, tapi ada saran semesta dan law of attraction juga. Silakan ditontonnya, itu penting banget. Oke, yang udah nonton dan udah ngerasa ngerti silakan maju ke Roro. Kita akan live shuffling. Aku akan mengambil energi kamu live. Oke. So jangan di skip atau di cepet-cepetin karena aku lagi ngambil vision atau mengambil energi kamu ya. Oke. Nafas dulu teman-teman. Silakan di pause kalau belum relax. Pause dulu, relax. Nafas yang tebal, yang panjang minimal 3 kali and then berdoa singkat ya. Alright, file nomor 3. File number 3. Apakah kalian akan dapetin pasangan tahun ini, Tuhan Yesus? Apakah kalian akan menemukan jodoh kalian tahun ini? The Knight of apa ini? Sword. File number 3. File number 3, apakah kalian akan dapat true love tahun ini? Give me the answer, Tuhan. The Empress. Wow. What else? File number 3. File number 3. Apakah kalian akan dapat jodoh? Give me the answer. And then ada apa ini? Knight of Wands, Knight of Pentacles, dengan bottom of the decknya apa? Seven of Cups. Oke. Wow, aku udah tahu banget nih jalan ceritanya. Ini yang deketin lumayan banyak nih. Knight-nya ada 3, gila-gilaan. Wah, gila. Wah, file nomor 3. Udah lama mungkin jomblo atau udah lama tersakiti, giliran ada yang ngedeketin langsung 3. The Knight of Swords, The Knight of Wands, The Knight of Pentacles. Wow. Dengan bottom of deck-nya juga banyak pilihan, Seven of Cups. Jadi memang banyak yang kayak punya perasaan sama kamu. Ada yang kayak kaya, ada yang sneaky atau licik, ada yang memang berkuasa, ada yang pasif nggak mau ngasih sebenarnya dia suka, ada yang tajir, ada yang wah hebat ini udah punya segalanya gitu loh, ada yang tukang marah karena di sini ada juga ada kayak emosional yang lumayan besar, on fire. Oh my god, ini banyak yang suka sama kamu, minimal 3. Wow. Aku antara mau ngomong congratulations atau memang kayak jadi bingung. Karena di tahun ini kamu adalah Empress. Empress ini walaupun perempuan, nggak ada gender di dalam tarot dan oracle, it's talking about fertility, ngomongin tentang orang yang dianggap cantik atau ganteng. Ini ngomongin tentang orang yang dianggap kayak paling tepat untuk, dalam tanda kutip ya, untuk dihamili atau menghamili orang ini gitu. Aku ngeliatnya memang di sini ngomong tentang kekeluargaan, tentang kesuburan, ngomongin tentang kemakmuran, ngomongin tentang orang yang baik banget, pembawa hoki, something like that. Pokoknya ini ngomongin Empress ini kayak wah, lu dianggap gila-gila, lu dianggap dewa atau dewi nih sama ini yang suka sama kamu. Aku nggak bohong. Wow. Tapi anehnya karena di sini nggak ada the Knight of Cups, jadi ini memang tiga-tiganya ini dengan sifat yang sangat berbeda dan nggak ada yang benar-benar romantis. Kalau ini pinter tapi rada judes. Ini tajir, oke, ganteng ya. Knight of Pentacles ngomong tentang kegantengan juga, cuma lelet jalannya, jadi pasif. Ini mungkin berapi-api, terlalu semangat, terlalu aktif,
terlalu proaktif ya kan, seperti naga on fire banget, bikin kamu mungkin jadi deg-degan gitu loh. Aku ngeliat sini The Empress ini kebingungan. Kebingungan banget. Jadi nanti coba pakai insting kamu ya. Pilihlah di antara tiga ini mana yang terbaik ya. Si pintar ini tapi rada judes atau rada dominan karena ngerasa pintar banget. Si tajir ini ya yang mungkin lumayan ganteng, The Knight of Wands sama The Knight of Pentacles itu lumayan ganteng, tapi aku sih lebih percaya The Knight of Pentacles yang ganteng karena Earth sign itu ngomong tentang material things. Jadi kayak parlente mungkin yang paling necis, yang paling wangi, mungkin something like that pokoknya. Ini tapi pasif banget, lu nggak tahu ini orang suka sama lu apa enggak, intinya kayak gitu. Atau si on fire ini, nah silakan dilihat pakai insting, jangan lupa didoakan. Sebenarnya mana? Karena kadang-kadang yang terlalu on fire belum tentu yang paling oke. Ya, paling aja nanti kalau udah dapet baru melemah, jadi kayak tipe yang hunter banget. Kalau udah dapet ininya mangsanya ya udah dia santai kan udah dapet gitu. Jangan bukan berarti juga si lelet ini adalah yang tidak suka, karena kadang-kadang memang dia tuh emang sifatnya lelet aja, emang sifatnya earth sign. Atau jangan sampai si Judas ini ternyata memang juga dia sayang sama kamu, cuma emang nyebelin aja. Jadi coba dilihat mana yang paling cocok dan mana yang paling oke menurut kamu ya. Tapi at least kalau kamu nanya gampangnya, ini yang deketin ada apa nggak ada. Dan beberapa ini aku ngeliatnya memang ada yang tulus banget, beberapa ya. Ada yang memang tricky karena sini ada sneaky juga, ada snake. Tapi snake juga ngomong tentang kepintaran, ngomongin strategi yang keren banget ya, strategik banget ini orang. Pokoknya wow, aku ngeliat tahun ini too many blessings to you. Wow, congratulations ya pile nomor 3. Kamu penuh dengan kebaikan di sini. Banyak banget orang yang mencoba berkomunikasi sama kamu, mencoba untuk deket sama kamu, happy sama kamu, melihat kamu sebagai orang yang bagus, baik, yang bibit bebet bobotnya bagus. Intinya kayak gitu. Gue pengen banget hamil sama orang ini, istilahnya kayak gitu. Jadi ngomongin tentang keluarga juga, feminine energi yang luar biasa. Walaupun mungkin kamu cowok ya. Wow, bagus banget, insya Allah, amin ya. Oke, pile number 3, what else? Ada apa? Dapetnya second chakra. Ya iya, ini sorry banget, ini chakra second chakra ini apa ya? Letaknya atau posisinya ada di bawah perut. Jadi it's talking about fertility juga ya, atau kesuburan atau bener-bener sexuality. So memang ini orang ngebet nikahin kamu karena dia ngerasa memang secara fisik kamu juga cantik atau ganteng banget, menarik banget. Mungkin juga kamu juga hidup sehat karena memang keluarga itu juga ngomong tentang kesehatan. Jadi I mean like, wah kayaknya gue bakalan dapat keturunan cepet, atau enggak mungkin keturunan gue bakalan ganteng atau cantik atau pintar kalau sama dia, karena dia calon yang bagus gitu loh. Bibit-bibit bobotnya bagus gitu. Aku ngerti kayak gitu. And then di sini ada appreciation. Kalau kamu lihat appreciation ngomongin tentang yang tadi gue bilang ada perlambang dia dikasih bunga. Jadi ini memang ngomongin tentang orang yang ngerasa mengapresiasi kamu banget karena kamu mungkin cantik, ganteng, baik. Oke, pokoknya ini aku ngeliatnya memang dia bertiga ini kayak tanpa kamu sadarin dia bucin sama kamu. Parah ini mah, suka banget mengapresiasi apapun yang kamu sudah lakukan gitu loh. Kecantikan kamu luar dan dalam, dia ngerasa kayak wow nih orang, wow, menaklukkan gue banget, nah gitu kata-katanya. Oh, I'm so happy. File nomor 3 indah banget. Oke, what else? File nomor 3 ada joy di sini, kelihatan ini udah kelihatan nih joy. Apalagi di sini dong. Itu file nomor 3 dan gampang banget keluarnya. Ini jumping kartunya mungkin ya karena emang ini kali ya, indah. Coba satu lagi. Oh my god, ini kayaknya, ini soalnya berhubungan, ini dapatnya forgiveness and renewal. Aku nggak tahu, salah satu yang deketin kamu adalah orang yang pernah deket sama kamu, yang pernah marah dan mungkin udah pernah separation sama kamu, alias mantan. Tapi mantan ini juga bukan mantan pacar doang ya, mantan gebetan atau memang kayak orang dari masa lalu. Misalkan kayak kamu reunian. Ada beberapa klien aku di 2020 ini karena memang ada wabah, jadi kan emang harus kayak ke rumah masing-masing dan gak bisa kerja, jadi kayak WFH. Nah, waktu WFH ini malah jadi kayak ketemuan sama teman-temannya lewat media sosial, chattingan, dan kayak ada rasa suka gitu loh. Ini banyak banget, lebih dari 10 klien aku seperti ini di 2020. Nah, mungkin kamu salah satunya juga kayak gitu. Ini gak menutup kemungkinan, kayaknya salah satu yang ngedeketin kamu adalah orang yang pernah deketin kamu, atau enggak memang udah pernah kenal sama kamu. Pokoknya di masa lalu kamu tuh udah pernah ada hubungan. Aku ngata kayak gitu.
Di sini kayak ada renewal, kayak rebirth, hubungan ini mau dibawa kembali, dan kayak ada apa ya, ada rasa mengampuni, dia mencoba suka lagi sama kamu gitu. Oke. Pile number 3, what else? Apakah kamu akan ketemu jodoh kamu? Oke. Jatuh lagi. Oke. Apa ini? Don't let your past hold you back. Wow, jangan kayak aku nggak bilang mantan kamu ini buruk ya. Cuma jangan sampai kamu nggak mau dideketin sama yang lain hanya karena yang ngedeketin kamu salah satunya mantan kamu. Jadi kayak kamu ngerasa ya udah yang lain enggak deh. Ini yang misalkan ada 3 atau 2 lah gampangnya gitu, si A sama si B. Ternyata si A ini kan mantan kamu, jadi kamu udah kayak lebih 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 kenal sama dia, jadi kayak lebih nyaman sama dia. Nah kamu ngerasa ya udahlah yang lain say goodbye aja deh, gue sama si mantan gue ini aja deh. Nah jangan kayak gitu. Jadi aku ngerasa gini, coba dipikirin dulu pilihan-pilihan ini mana yang bener-bener terbaik. Kalau emang kamu ngerasa mantan kamu yang terbaik, ya udah monggo kamu ke dia lagi, tapi jangan menutup kemungkinan untuk deket sama yang lain dulu. Biarkan itu let it flow gitu loh. Biarkan ini tuh mengalir apa adanya, dan kamu bakalan tahu siapa yang terbaik kok nanti ya. Kayak gitu. Intinya kayak gitu, jangan kayak udah kepincut mantan banget mantan terus nggak mau deket sama yang lain. Kasihan kamunya. Cari yang terbaik mumpung kamu belum pacaran atau menikah ya. Nggak apa-apa kan gitu. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Ada new home dan ada vegetarian. Wah, serem juga nih. Aku nggak bilang vegetarian serem, tapi ini mungkin sedikit dari kalian yang nanti mungkin dideketin sama orang yang vegetarian. Tapi sedikit banget, karena ini vegetarian tadi gue bilang serem banget. Ini kayaknya aku ngeliatin vision dari beberapa orang doang nih. Ini ada orang yang deketin kamu, mungkin salah satunya kamu ngeliatnya memang ini orang bersih, baik banget, keren banget, kayak bener-bener sehat banget. Intinya kayak gitu. Wow, jarang banget aku dapet vision ke 1 atau 2 orang, istilahnya kayak gitu. Makanya aku bilang serem, bukan serem vegetarian. Kakak aku pun vegetarian, jadi nggak serem maksudnya tidak bagus, tapi kayak wow gila, gue kayak dapet visionnya lumayan kenceng hari ini. Ya ada beberapa vegetarian, coba cek di komen, bener nggak ada yang bener-bener ngerasain itu lagi dideketin sama orang vegetarian, atau kamu berafirmasi sebenarnya pengen banget punya orang yang deket sama kamu tuh vegetarian. Coba dicek ya, aku pengen tahu. And then selanjutnya ada new home. Moving is a step in the right direction for you. Aku ngeliatnya gini sih, kayak tahun ini kamu bakalan kayak dalam tanda kutip punya rumah yang baru untuk hati kamu, ya, lokasi yang baru, punya punya pengharapan yang baru. Makanya kalau aku bilang file nomor 3 ini bakalan kayak cepet banget ini dapetin orangnya, bahkan kamu kayak bingung mana yang mau gue masukin rumahnya nih gitu. Aku ngeliatnya kayak gitu. Oh my god, congratulations, bener-bener once again congratulations file nomor 3. Asal kamu harus tahu mana yang terbaik ya, jangan gara-gara dia lebih kaya terus kamu ninggalin yang lain ya. Oke, file nomor 3, what else? Ada relationship dan ada has a courage. Jangan lupa kuatin diri kamu, jangan terlalu pesimis, karena di sini aku ngeliatnya don't let your past hold you back, karena kamu ngerasa kayak gue pokoknya mau cinta matinya sama mantan gue nggak mau, gue trauma sama mantan gue, misalkan kayak gitu juga. Jadi gue nggak mau disukain sama orang lain, jangan. Jadi harus inget kalau kamu berani melangkah, kamu berani untuk mengambil resiko, di depan sana tuh ada relationship ya baru, ada new home baru yang yang menanti kamu gitu ya. Jadi jangan pernah takut. Aku selalu bilang, resiko tuh ada aja di mana-mana. Mau kamu nggak ngapa-ngapain pun, kalau kamu emang udah harus end gitu loh. Jadi jangan pernah takut untuk melangkah. Oke? Wow. Oke. File number 3 ini lumayan jatuh-jatuh terus ini akhir-akhir ini. Oke. File number 3, what else? Apakah tahun ini dapat pasangan dalam tanda kutip? File number oke. Wow, ada abundance. Ini tentang Empress ya. Tadi aku ngeliatnya ini hampir sama kayak nomor 2 kalau ngomongin tentang ininya. Kayaknya memang tahun ini kamu full of happiness. Banyak banget abundance, banyak banget blessing dalam masalah keuangan, dalam masalah cinta juga. Karena kamu kalau lihat abundance juga ngomong tentang uang tuh, orang itu lagi kayak megang duit gitu. Jadi kayak jangan lupa untuk keep a positive mindset.
ya, karena di sini banyak banget apa yang kamu mau tuh termanifestasikan. Ada blissful, ada gratitude juga. Kamu sangat bersyukur tahun ini nantinya karena memang dapat orang yang kamu suka, dapat orang yang kamu sayang, dan kamu juga dapetin banyak banget apa ya, kabar bagus lah intinya sih. Aku ngata ya ini memang benar-benar kayak The Empress. Ini ngomongin tentang rasa rasa bersyukur yang nggak habis-habisnya karena memang kamu banyak banget dapetin dapetin ini blessing gitu. Oh my god, oh my god. Oke, menurut aku cukup hal nomor 3 ini udah sangat bikin aku happy, dan menurut aku udah cukup banget ya. Karena udah kelihatan kamu harus kayak gimana supaya dapetin ini. Disuruh courage, disuruh jangan terlalu apa sedih tentang masa lalu, jangan juga lupa untuk kayak bersyukur gitu-gitu segala macam, ini udah ada. Jangan lupa juga untuk maafin mantan dan maafin diri kamu supaya akar pahit kamu lepas dan heart chakra kamu bersinar ya. Jangan lupa nih ya. Oke teman-teman, menurut aku cukup banget. Tadi yang tentang vegetarian aku kepo, please di komen kalau memang ada yang kira-kira mau seperti ini punya pacarnya atau enggak. Nanti yang deketin kayaknya memang orang-orang yang vegetarian, misalkan kayak gitu. Coba dilihat ya, karena aku kaget banget dapat clue-nya di sini tuh vegetarian. Ini agak apa ya, agak dikit ya di Indonesia ya, belum terlalu sebanyak itu tentang orang yang vegetarian. So menurut aku ini vision untuk beberapa orang aja tapi kuat banget. Coba dicek ya, aku kepo banget. Oke, file nomor 3, thank you so much sudah nonton. Jangan lupa aku di like dan di komen, di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe aku, dan ditonton video-video Roro yang lain karena kayaknya 80 atau 90 video tuh udah pernah Roro bikin, hampir semuanya itu timeless. Jadi jangan pernah takut untuk melihat video itu karena udah lama Kak Roro dibikinnya. Udah nanti itu udah kadaluarsa, nggak mungkin resonate, nggak mungkin cocok di 5D atau di spiritual connection. Itu nggak ada batasan waktu teman-teman. Jadi kalau kalian merasa butuhnya itu sekarang, berjodoh ngelihat videonya itu sekarang, insya Allah tetap resonate gitu ya. Yang penting kalian doakan dan kalian udah percaya itu memang jalan Tuhan untuk dapetin saran istilahnya gitu ya. Insya Allah resonate. Oke, sampai ketemu di readingan berikutnya, file nomor 3. Bye bye.